Balkes Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kami sebut dengan nama Dr. Samuel M. Chanos, yang kami hormati Ketua IDI Kota Manado, Ibu Masya Okale FST M. Mars, yang kami hormati fasilitator, narasumber, panitia MOT, peserta pelatihan yang kami cintai dan banggakan. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon diri. Dipersilakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Selanjutnya laporan Ketua Panitia yang kami dengan hormat Ibu Masya Tokalese SST Mas. Dipersilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala UPD Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Ikatan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, yang kami hormati pengurus Ikatan Indonesia Kota Manado, dan kami hormati fasilitator, pejabat terkait, kompetensi jurusan pidana, rumah sakit Manado, dan kami hormati pejabat kultural, menjadi suara PBB Balkes, dan kami hormati MOT, panitia serta peserta pelatihan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena bergerak dan karunia ini, sehingga kita dapat bertemu secara virtual untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan kewirausahaan bidang ahli. Para hadirin yang berbahagia,
Izinkanlah kami menyampaikan laporan negara pelaksanaan peraturan Indonesia bidang negara pada Indonesia. Dasar Undang-Undang Keputusan Menteri Perdagangan Aparatur Negara Nomor 01 dari dari 1 dari 28 tentang jabatan fungsional dan angkat presiden. Peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 2000 tidak kali jalan sarjana atau diploma. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 45 dari 12 Januari menetapkan jabatan fungsional negara. Sekarang Kepala Menteri Bapak Presiden Kementerian Pelaksana Penegakan Jabatan Fungsional dan Bidang Pendidikan 2020. Tujuan setelah menuju pelatihan peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kerja. Tujuan khusus peserta mampu mempersiapkan pelayanan kerja, melakukan status usaha kerja, melakukan kolaborasi, melakukan KP dan konseling, melakukan rujukan surat pidana, melakukan pengelolaan pelayanan surat pidana, melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, melakukan hubungan pidana, membuat karya ilmiah di bidang pidana, menerapkan standar pedoman SOP di bidang pidana, menerapkan pengembangan teknologi dapat guna di bidang pidana, begitu memperoleh dan melanjutkan peserta. Kriteria peserta berbicara sebenarnya sarjana dan teknologi telah mengikuti tingkat pelajaran dan mendapatkan tanda tahap pendidikan dan jumlah peserta 30 orang. Fasilitas kepala dan regional Segar Sinayu UPD Kampus Masyarakat Negara Bidang Isyarat Kampus Katan Bidang Menonton Provinsi Utara dan Katan Bidang Kota Kado Poltenis Dunia dan Kesepian metode pekerjaan metode dari yaitu gabungan secara virtual dan virtual yang menggunakan meeting selama 4 hari, klasikal atau 1 kali kelas selama 4 hari. Waktu dan pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional bidang ahli dilaksanakan secara virtual selama 14 hari dan klasikal 6 hari dengan jumlah 4 hari. Evaluasi dan verifikasi. Evaluasi dilakukan melalui pengolahan dan peserta, yaitu penelitian awal melalui seminar awal. Evaluasi yang kedua, evaluasi terhadap materi dan terakhir melalui seminar akhir dan peserta yang selesai pelatihan akan diberikan sertifikat dengan 2. Demikian yang dapat disampaikan. Selanjutnya mohon untuk Kepala BPKS dan secara melalui memberikan sambutan sekaligus membuka narasi pelatihan jabatan fungsional bidang ahli angkatan pertama di era 2019 tahun 2020. Terima kasih Tuhan berkati. Disampaikan banyak terima kasih dan selanjutnya sambutan atau pengarahan oleh Kepala UPPD Bapelkes Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus membuka acara pelatihan jabatan fungsional bidang ahli angkatan pertama yang kami sebut dengan hormat Dr. Samuel MC Tani. Silakan. Kepala Bapilkes langsung Dr. Samuel ini. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
yang kami hormati Ketua IMI Provinsi Sulawesi Utara, Ketua IMI Kota Dulu, Fasilitator, Jabat Gaya, Pejabat Struktural, Pimpinan Provinsi Sulawesi Utara, para pihak suara, PPD Provinsi Utara, dan panitia penyelenggara hotel serta peserta pelayanan yang berbahaya. Ya. Oh, Jul, Pak Jul. Nah, cari Pak Jul, Pak. Gimana itu? PPT ini sini ya. Jul, baik. Dia ada acara ini, ada acara. Ya, ulang coba. Mana anu tadi? Maka pakai mode penerbangan dulu, kong masuk ulang. Mode penerbangan. Langsung lancar, segitu cara gitu tadi. Tak usah saya. Iya, nanti kalau suruh situ apa? Oh ya, supaya bicara. Itu bagian jaringan dulu ya. Ya, tapi yang punya ada fungsional yang ditetapkan berdasarkan putusan Ulang dia penerbangan. Dia mati itu mode penerbangan. tentang jabatan fungsional bidang dan pasca kreditnya. Bidang adalah pegawai negeri sipil atau ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, berwenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebijakan pada sarana pelayanan darat. Menurut peraturan Menteri Kesehatan, ada kak yang punya tapi bahwa salah satu cara untuk suara tak aktif. meningkatkan bidang adalah dengan menetap jabatan fungsi bidang ahli sesuai dengan keputusan Menteri Daerah dan Penyalahgunaan Aparatur Negara. Adapun salah satu persyarat untuk dapat diangkat atau menduduki jabatan tersebut harus mengikuti pelatihan jabatan fungsional ahli melalui program dengan penyesuaian di dalam jabatan fungsionalnya. Pelatihan jabatan fungsional bidang ini dilaksanakan untuk pertama kalinya dalam era pandemi COVID-19 dan dalam pelaksanaannya tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap tidak menjaga jarak. Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode blended, yaitu gabungan virtual dan klasikal dengan perincian secara virtual atau Zoom meeting 13 hari dan hari klasikal atau terbuka 3 hari. Untuk itu kami mengharap peserta dapat mengikuti pelatihan secara virtual 13 hari dan 4 hari pada dengan jarak tanpa saling tidak mengikuti. Jadi harus mengikuti secara keseluruhan. Akhirnya yang mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Disampaikan banyak terima kasih kepada Dr. Samuel M. Tirnos dan selanjutnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan mempunyai sejarah agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan ras yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini, selain syukur kami padamu atas rahmat dan hidayah yang kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti pelatihan jabatan fungsional bidan ahli di masa era pandemi COVID-19 secara metode blended, yaitu gabungan virtual dan klasikal yang diselenggarakan oleh Bapelkes Provinsi Sulawesi Utara kerjasama dengan organisasi Provinsi Ikatan Bidan Indonesia Kota Manado. Untuk itu ya Allah, jadikan kami ini sebagai acara yang meridhoi buat kami, baik kepada peserta, fasilitator, panitia. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama pelatihan berlangsung. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap agar pelatihan ini berjalan lancar dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan pelatihan jabatan fungsional bidan ahli telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan foto bersama virtual. Untuk peserta dibuka untuk tampil layar. Ibu Supiarti Hawa, Sundati Tahar. Ya, kita foto bersama. Masker. Dipersilakan kepada Ibu MOT, Ibu Fitri Listianti. Ada sedikit
pengarahan program dari perencanaan dan evaluasi pelatihan. Dipersilakan untuk Bapak Arthur latihan. Terima kasih panitia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Peserta sesuai dengan arahan dari Kepala Bapelkes tadi, sesuai dengan sambutan yang ada, dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, setiap peserta akan kami evaluasi tentang kehadiran dan wajib online dengan menggunakan gambar kenyataan. Jadi kepada peserta untuk menampilkan gambar foto setiap hari. Tidak boleh menggunakan nama, hanya nama saja. Jadi harus tampil muka. Ya, dan setiap hari kami akan monitor lewat Zoom meeting agar peserta dapat mengikuti kegiatan dengan aktif sesuai dengan proses pembelajaran, dan ini akan diarahkan oleh Master of Training yaitu Ibu Fitri. Di sisi lain kami akan mengevaluasi kehadiran ibu-ibu bidan melalui Zoom meeting setiap hari, setiap saat, dan kami akan mengadakan evaluasi bagi peserta yang tidak tampil gambarnya, dan sebelum dimulai, 15 menit sebelum mulai, semua harus sudah tampil layar dengan muka, kenyataan muka yang ada. Tidak bisa hanya gambar dengan nama, tapi harus kenyataan pada saat Zoom meeting. Ya, jadi apabila ibu-ibu bidan tidak menampakkan gambar Zoom meeting sesuai dengan kenyataan, kami anggap ibu-ibu bidan itu tidak hadir. Pada waktu proses pembelajaran sebentar, bagi yang akan minta izin, tolong acungkan jempol atau ada di situ raise hand untuk minta izin. Paling tinggi izin itu hanya berlaku untuk 5 menit, mungkin untuk istirahat, mungkin untuk ke belakang, jadi 5 menit. Sesudah itu harus tampil lagi. Jadi hal-hal ini agar dapat diperhatikan karena kami akan mengevaluasi sesuai dengan keberadaan ibu-ibu bidan, dan mohon itu dipahami karena fungsi kami untuk melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi pelatihan. Karena saya melihat di sini dari tadi prosesnya ada beberapa ibu-ibu bidan yang tidak tampil secara virtual, hanya namanya saja. Saya tidak bisa memberikan penilaian apabila ibu-ibu bidan tidak tampil layarnya digambar. Jadi tolong tampil sesuai dengan kenyataan yang ada. Namanya pelatihan virtual, jadi harus memperhatikan kehadiran. Jadi demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan ini akan diperhitungkan 95% kehadiran adalah harus hadir. Kurang dari 95%, mohon maaf, sertifikat hanya diberikan adalah sertifikat telah mengikuti, tapi bukan sertifikat kelulusan. Itu untuk menjadi dasar pertimbangan kami untuk melakukan evaluasi. Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan selanjutnya kami serahkan kepada MOT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kembalikan pada MOT. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kita pertama-tama kita berketemu dengan pelatihan Jabatan Fungsional Ahli Angkatan Pertama dalam era pandemi COVID-19 yang pertama kali dibikin di Bapelkes Provinsi Sulawesi Utara. Dan mudah-mudahan semua bisa diikuti oleh 30 orang peserta. Seperti tadi ada beberapa orang yang tidak muncul gambarnya, videonya jangan dimatikan. Jadi selama pembelajaran harus diaktifkan.
Sebelumnya kita bacakan tata tertib mengikuti pelatihan ini. Tata tertib pelatihan jabatan fungsional bidan ahli yang akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus sampai tanggal 17 September adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita persiapan mandiri dulu di depan laptop masing-masing 15 menit sebelum kelas atau materi dimulai. Berpakaian rapi dan berperilaku sopan selama pembelajaran berlangsung. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berdiskusi kelas melalui live chat atau Zoom, Google Meet. Aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas virtual atau Zoom, Google Meet. Me-unmute mikrofon saat fasilitator atau narasumber ataupun peserta lain sedang berbicara. Menyalakan video selama proses tatap muka melalui aplikasi Zoom, Google Meet. Apabila terlambat lebih dari 10 menit saat tatap muka virtual akan mempengaruhi penilaian. Jika ingin ke toilet saat tatap muka virtual, menginfokan kepada fasilitator atau host melalui fitur chat di aplikasi Zoom, Google Meet. Apabila terlambat atau tidak mengumpulkan tugas, akan mempengaruhi penilaian. Menghormati dan menghargai fasilitator, peserta lain, dan penyelenggara selama pelatihan. Memastikan selama proses pembelajaran berlangsung, menggunakan background spanduk pelatihan. Kehadiran peserta itu mulai dari pembukaan sampai penutupan pelatihan. Toleransi keterlambatan maksimal 10 menit dari waktu yang tertera di jadwal. Ya, demikianlah tadi tata tertib selama mengikuti pelatihan jabatan fungsional bidan ahli angkatan pertama. Dan selanjutnya akan kita mulai dengan materi pertama tentang kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Akan disampaikan oleh Kepala UPTD Babelkes Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Samuel M. Thanos, dan akan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Jadi semua peserta siap di tempat, aktifkan video, dan sebentar kalau ada pertanyaan, jangan semua jangan semua yang menghidupkan suara, jadi ada yang tanya silakan. Jadi kita persilakan untuk pemateri pertama Dr. Samuel. Oh, semua langsung sini. Tahu lagi bagaimana itu. Dito orang itu sebenarnya. Supir.
Oh, jadi RPP atau apa deh? Video yang sudah dimasuk di sana. David boleh pakai remote supaya ada. Ya, materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Samuel MC Thanos, golongan pembina 4A, NIP 1977 1201 200903 1002, jabatan Kepala UPTD Bapelkes Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan materi yang akan disampaikan adalah kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Akan disampaikan dalam waktu 2 JPL, masing-masing 45 menit. Ya, kami persilakan. Social slow slide. Ada ke Ike. Ya. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita akan mengikuti materi pertama untuk pelatihan jabatan fungsional bidan ahli, yakni mengenai kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Ya, tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMPN sampai dengan tahun 2025. Jadi kita sudah pada tahap RPJM 4. Di mana di situ mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Jadi dalam tahapan pembangunan dalam RPJM, kita sudah memasuki RPJM yang keempat. Adapun arah pembangunan kesehatan dalam RPJM 4 yakni mempunyai satu agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Sehingga peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat terwujud.
Jadi di sini tujuannya adalah terjadi peningkatan akses atau pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat. Kita melihat arah pembangunan kesehatan saat ini, di mana sudah berada pada RPJMN 4, di mana mengutamakan upaya promotif preventif, bukan lagi pada upaya kuratif ataupun rehabilitatif, tetapi lebih mengarah ke promotif dan preventif, atau lebih mengarah ke pencegahan. Ya, bukan lagi di masa yang lalu RPJMN 1 itu masih difokuskan pada rehabilitatif dan kuratif atau pengobatannya, tapi sekarang sudah lebih ditekankan pada promotif dan preventif, di mana usaha kita untuk memberikan promosi dan pencegahan terhadap penyakit. Adapun tujuan Kemenkes yakni untuk mewujudkan nawacita, meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Nah, untuk tujuan Kemenkes ini ada beberapa indikator yang diharapkan dapat tercapai. Ya. Yang pertama, menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup, dia menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian menurunnya angka kematian bayi dari 32 per 1.000 kelahiran hidup, diharapkan menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian menurunnya presentasi BBLR dari 10,2% menjadi 8%. Kemudian meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. Jadi diharapkan terjadi peningkatan promosi di bidang kesehatan, sehingga menjadi salah satu indikator yang sangat penting, serta lebih dibiayai kegiatan dalam wujud promotif dan preventifnya. Kemudian meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya ini sangat penting, apalagi di masa saat ini kita berada pada satu keadaan pandemi, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat lewat promosi dan preventif untuk lebih memberitahukan kepada masyarakat cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga bila indikator-indikator ini terwujud, maka visi Presiden di mana terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong itu dapat terwujud. Nah, ini adalah gambaran dari SDGs ya, The Global Goals, Sustainable Development. Nanti kita akan lihat sebentar bagaimana wujud dari SDGs tersebut. Karena sebelum adanya SDGs ini, kita tentu sudah mengenal adanya MDGs. Ya, kita akan melihat dulu MDGs yang sebelum munculnya SDGs ini. Jadi untuk pendataan yang ada di dunia, kita lihat ada 60 ibu meninggal setiap jam. Sedangkan di Indonesia itu 2 ibu meninggal setiap jam. Inilah adalah data yang diambil ya. Di mana 20.000 wanita per tahun meninggal karena komplikasi yang berkaitan dengan kehamilan. Sebagian besar penyebabnya bisa dicegah. Kita melihat bahwa
Yang terbesar adalah karena perdarahan. Kemudian yang kedua kita lihat karena eklamsi. Kemudian yang ketiga infeksi. Dan yang lainnya kita bisa lihat sendiri di sini ada abortus, partus macet atau partus lama, emboli obstetrik, trauma obstetri, dan komplikasi perpereum. Nah, ketiga yang terbesar ini sebenarnya adalah suatu hal yang dapat dicegah. Tapi menjadi suatu tugas kita untuk mencegah akan hal ini. Kemudian kita lanjut pada bayi. Ya, di dunia itu 450 bayi baru lahir meninggal setiap jam. Sedangkan di Indonesia 10 bayi baru lahir meninggal setiap jam. Kita lihat penyebab terbesarnya adalah yang pertama 29% itu karena BBLR atau prematur. Kemudian yang kedua karena asfiksia. Dan yang lain ini kita lihat bersama ada tetanus karena infeksi, perdarahan ataupun masalah asupan. Jadi masalah yang terbesar adalah karena BBLR dan asfiksia. Nah, ini adalah MDGs ya, Millennium Development Goals, yang mempunyai sasaran yang disepakati secara global. Ini ada 8 tujuan MDGs yang ada ya, di mana pada poin yang keempat, kelima, dan keenam adalah merupakan bidang kesehatan. Yaitu yang poin yang keempat, menurunkan angka kematian anak. Poin yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Nah, di sini dalam MDGs, dua ini sangat-sangat ditekankan ya. Menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Dan yang keenam adalah memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Jadi diberikan porsi yang cukup besar di bidang kesehatan ibu dan anak. Adapun MDGs ini adalah merupakan tantangan target MDGs di bidang kesehatan sampai dengan tahun 2015. Nanti kita lihat kenapa hanya sampai tahun 2015. Mencakup penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan angka penyakit menular seperti HIV/AIDS. Diharapkan angka kematian ibu dari 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Sementara untuk angka kematian bayi 34 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Nah, keberhasilan pencapaian target tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi di sini target-target tersebut bisa berhasil dicapai kalau terdapat SDM yang terlatih. SDM yang terlatih yang sangat dibutuhkan. Kemudian harus ada fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga target tersebut bisa untuk dicapai. Nah, ini dalam MDGs tahun 2015 ini diantaranya sektor-sektor kesehatan dalam pelayanan kebidanan di sini kita melihat ada menurunkan angka kematian anak, menghapus kemiskinan yang berat dan kelaparan. Yang terutama adalah di sini menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Ya. Nah, kita melihat di sini untuk data tahun 1990 ya, di mana 2/3 dari angka kematian bayi ini menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup. Mengurangi angka kematian ibu, 3/4 dari angka kematian ibu pada tahun 1990
menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, ini pun diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 dan angka kematian ibu dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, kita lihat di sini tujuan keempat dari MDGs, yaitu kematian bayi dan balita ya. Di mana target World Summit for Children itu 65 per 10.000 kelahiran hidup tahun 2020 telah tercapai dan target MDGs diperkirakan dapat tercapai. Di sini masih terdapat kesenjangan capaian antar provinsi di mana masih tinggi ya. Kemudian untuk tujuan kelima dari MDGs kita melihat untuk angka kematian ibu. Penurunannya melambat. Di sini diperkirakan target MDGs tidak tercapai ya. Tetapi untuk persalinan oleh nakes meningkat. Dari tahun 92 dari 38,5% dia menjadi 73,4% di tahun 2007. Jadi terjadi peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan budaya. Kemudian faktor kesulitan pengukuran angka kelahiran ibu di tingkat daerah. Nah, kita melihat di sini tadi kenapa MDGs hanya sampai tahun 2015, di mana pada sidang umum PBB tanggal 25 September tahun 2015 yang dilaksanakan di kota New York secara resmi mengesahkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Ini diikuti oleh sekurangnya 193 kepala negara termasuk Indonesia. Sehingga mulai tahun 2016 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2015 sampai 2030 secara resmi menggantikan tujuan pembangunan milenium atau MDGs. Ya, jadi mulai tahun 2016 SDGs menggantikan MDGs. Sehingga mulailah diberlakukan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju dan negara berkembang. Jadi Sustainable Development Goals ini berisi 17 tujuan dan 169 sasaran. Kita akan melihatnya sebentar ya. Nah, adapun SDGs ini, Sustainable Development Goals, lebih komprehensif. Disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. Jadi bukan hanya negara maju saja, tapi juga bersama dengan negara berkembang. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju, juga sumber dari swasta. Kemudian menekankan hak asasi manusia, inklusif secara spesifik, menyasar kepada yang rentan, atau dengan istilah no one left behind. Kemudian pelibatan seluruh pelaku kepentingan, pemerintah, OMS, dan media filantropi dan bisnis serta pakar dan akademisi juga dilibatkan. Kemudian menuntaskan seluruh indikator yang ada, zero goals,
Dan tidak hanya memuat goals atau tujuan, tetapi juga cara melaksanakan atau main of implementation. Jadi SDGs tujuannya di sini adalah untuk menyempurnakan MDGs yang ada. Nah, inilah Sustainable Development Goals. Memiliki 7 tujuan yang ada ya, kita bisa lihat bersama. Seluruh tujuan SDGs adalah sebuah kesatuan sistem pembangunan atau disebut integrasi pembangunan nasional. Adapun di bidang kesehatan kita bisa melihat kehidupan sehat dan sejahtera di poin tujuan yang ketiga. Adapun prinsip dari pelaksanaan SDGs ada 3, yakni mempunyai prinsip universality, di mana dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Kemudian bersifat integrasi, integration, dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial dan ekonomi dan lingkungan. Kemudian no one left behind, atau harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dampak yang diharapkan dari SDGs ini, yang pertama, pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencarian dan pekerjaan yang layak. Yang kedua, akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana. Yang keempat, pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi semua orang. Inilah dampak yang diharapkan pada Sustainable Development Goals. Kemudian kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia. Inilah kebijakan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk SDGs. Berdasarkan pokok arahan Presiden dalam sidang kabinet tanggal 23 Desember tahun 2016. Yang pertama, mengoptimalkan peran koordinasi Kemenpan, Bappenas dalam pembangunan, karena hampir seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan telah terakomodasi dalam RPJMN. Kemudian yang kedua, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, parlemen, media, filantropi, bisnis, para pakar dan akademisi untuk bersinergi sesuai peran, fungsi, dan kemampuan. Yang ketiga, kelembagaan yang ada dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Nah, ini prioritas target SDGs di Indonesia. Ya, ada 17 goals dan 169 target serta 240 indikator. Dan di bidang kesehatan berada pada pilar pembangunan sosial, di mana pada pilar pembangunan sosial ada 6 goals, 15 target, dan 88 indikator. Di bidang kesehatan berada pada goals yang ketiga, yakni kesehatan dan kesejahteraan. Nah, pada sektor kesehatan dalam SDGs, di sini yang pertama ada 8 target mengenai gizi masyarakat, ada 13 target untuk sistem kesehatan nasional, ada 9 target akses cash pro KB, dan 8 target sanitasi dan air bersih. Nah, di bidang kesehatan ibu dan anak, di sini kita melihat pada sistem kesehatan nasional ada 13 target, menjamin kehidupan yang sehat, mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, dan 9 target akses cash pro dan KB, menjamin kesejahteraan gender, serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
Sebab tidak langsung kematian ibu, bayi, dan balita. Kita akan melihat sebab tidak langsung dari kematian ibu, bayi, dan balita ya. Yang dibutuhkan sebenarnya di sini ya. Yang dibutuhkan dan yang perlu diadakan atau disuplai. Yang dibutuhkan sebenarnya yang pertama adalah pendidikan perempuan di sini masih rendah. Sosial ekonomi juga masih rendah. Kondisi sosial tidak mendukung. Kedudukan dan peran perempuan tidak menguntungkan. Transportasi tidak mendukung. Perilaku perawatan KIA di rumah dan taking care. Inilah yang bisa menjadi sebab tidak langsung dari kematian ibu, bayi, dan balita. Kemudian yang diperlukan di sini jumlah dan sebaran sarana, fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan KIA belum merata. Jadi menjadi juga sebab kenapa terjadi kematian ibu, bayi, dan balita. Di antaranya adalah sebaran atau jumlah fasilitas dan juga sumber daya manusia dalam bidang kebidanan itu belum merata. Kebanyakan masih di perkotaan, sedangkan di pedesaan masih kurang tenaga yang dibutuhkan. Kemudian kesinambungan pelayanan KIA berkualitas termasuk rujukan belum memadai. Kemudian pembiayaan pelayanan KIA berkualitas belum memadai sehingga menjadi masalah KIA. Kemudian kita melihat resiko kematian ibu dan bayi terjadi paling banyak pada periode kelahiran. Indonesia adalah salah satu dari 68 negara yang memiliki kematian ibu dan neonatal yang buruk. Kita lihat yang tertinggi adalah yang mana kalau mau untuk kematian ibu dan anak, sering kita lihat pada bayi itu kematian berat bayi lahir rendah, ya, newborn atau kelahiran baru. Kematian childhood, kematian anak yang kedua, ya. Kemudian untuk ibu di sini terjadi pada saat masa kehamilan dan masa pre-pregnancy. Nah, di tahun 2015 adapun kondisi yang ingin dicapai waktu itu adalah baik di bidang supply maupun di bidang demand, ya, kita melihat semua rumah sakit umum provinsi dan kabupaten kota harusnya mampu untuk melakukan ponek 24 jam, ya. Kemudian di sini semua puskesmas mampu untuk melaksanakan ponet. Yang ketiga, semua puskesmas menyediakan pelayanan pertolongan persalinan. Kemudian semua desa menjadi desa siaga. Ini yang dulu, ya, masih ada desa siaga. Kemudian semua pelayanan ANC, persalinan nifas, penanganan komplikasi, KB berkualitas dan terstandar. Semua mobil bersalin di fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terstandar. Inilah kondisi yang ingin dicapai. Kemudian ketersediaan yang ada, semua ibu hamil telah mengikuti program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dengan stiker, ya, 4,7 juta per tahun. Setiap ibu hamil harus memiliki buku KIA. Semua desa menjadi desa siaga, ya. Ini waktu program yang lalu.
Mungkin juga masih ada sampai sekarang ya untuk desa siaga. Nah, kita melihat fokus penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, di mana 90% kematian ibu pada saat melahirkan atau beberapa saat setelahnya. Yang tertinggi kita lihat adalah perdarahan 28%, kemudian eklamsia 24%, terjadi infeksi 11%, komplikasi puerperium 8%, abortus 5%, dan lain sebagainya. Kita lihat terjadi perdarahan bisa disebabkan karena penanganan bukan oleh nakes, suplainya, lingkungan, biaya kesehatan, pengetahuan atau pendidikan masih kurang, budaya, kemudian keluarga juga faktor sistem rujukan dan kemiskinan dan juga politik. Jadi kesemuanya ini berpengaruh pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Adapun upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah yang pertama, pelayanan obstetri dan neonatal esensial harus sesuai standar. Kemudian pelayanan persalinan yang berkualitas harus ada. Kemudian ketiga, deteksi dini kasus risiko tinggi. Yang keempat, penanganan kegawat daruratan dan komplikasi. Dan kelima, jam persal atau jaminan untuk persalinan. Jaminan kesehatan untuk persalinan atau klaim kesehatan yang ada. Adapun kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah untuk pengelolaan pelayanan rujukan obstetri dan neonatal dasar dan komprehensif dalam hal ini adalah PONET dan PONEK, ya. Lembaga di mana rujukan kasus diharapkan dapat diatasi dengan baik. Artinya tidak boleh ada kematian karena keterlambatan dan kesalahan penanganan. Upaya penanganan terhadap kegawat daruratan adalah salah satunya untuk menangani kematian ibu dan anak. Yang pertama untuk di masyarakat, harus adanya peningkatan kemampuan bidan, terutama di desa, dalam memberikan pelayanan esensial, deteksi dini, dan penanganan kegawat daruratan. Jadi di sini seorang bidan mempunyai peran yang penting, utamanya untuk PPGDON. Kemudian yang kedua di puskesmas. Peningkatan kemampuan dan kesiapan puskesmas dalam memberikan penanganan obstetri neonatal, emergensi, dan dasar atau PONET. Ya, jadi puskesmas sudah harus PONET, melaksanakan PONET. Kemudian yang ketiga di rumah sakit. Peningkatan kemampuan dan kesiapan rumah sakit baik provinsi, kabupaten ataupun kota dalam PONEK. Jadi rumah sakit itu harus mampu melaksanakan PONEK. Kemudian keempat, penetapan jaringan pelayanan rujukan obstetri dan neonatal. Koordinasi lintas program AMP kabupaten kota. Jadi di sini sistem rujukan harus jalan. Nah, kita akan melihat apa itu puskesmas PONET? Ya, jadi puskesmas itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar secara langsung terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan neonatal dengan komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan neonatus. Jadi puskesmas harus mempunyai kemampuan untuk menangani masalah emergensi terhadap ibu maupun terhadap bayi. Itulah puskesmas PONET. Adapun pelayanan obstetri emergensi dasar meliputi pemberian oksitosin parenteral. Jadi ini harus dapat dikerjakan. Kedua, pemberian antibiotik parenteral. Ketiga,
pemberian sedatif parenteral pada tindakan kuretase digital dan plasenta manual. Keempat, melakukan kuretase, plasenta manual, dan kompresi bimanual. Masuk tadi. Dan kelima, partus dengan tindakan. Ya, mungkin sekarang sudah tidak dikerjakan lagi ya, untuk ekstraksi vakum dan ekstraksi forceps. Yang kedua, pelayanan neonatal emergensi dasar. Ini harus mampu untuk dikerjakan. Resusitasi bayi asfiksia, pemberian antibiotik parenteral, pemberian antikonvulsan parenteral, pemberian penomorbital, kontrol suhu, dan penanggulangan gizi. Kemudian kita masuk pada rumah sakit Ponek. Setelah kita mengetahui puskesmas Ponek, kita masuk pada rumah sakit Ponek 24 jam. Di sini rumah sakit memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pertolongan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar dan komprehensif dan terintegrasi selama 24 jam secara langsung terhadap ibu hamil, nifas, neonatus, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader, bidan, atau puskesmas Ponek. Adapun upaya pelayanan Ponek adalah pertama, stabilisasi di UGD dan persiapan pengobatan definitif. Jadi ini harus mampu dikerjakan oleh rumah sakit Ponek. Penanganan kasus kegawat daruratan oleh tim di ruangan tindakan. Kemudian penanganan operatif cepat, perawatan intensif ibu dan bayi, dan pelayanan ANC RISTI atau ANC resiko tinggi. Adapun kemampuan Ponek meliputi yang pertama, pelayanan obstetri komprehensif, yakni pelayanan obstetri emergensi dasar, transfusi darah, dan bedah sesar atau SC. Kemudian yang kedua, pelayanan neonatal komprehensif, pelayanan neonatal emergensi dasar, dan pelayanan neonatal intensif. Adapun kriteria rumah sakit Ponek 24 jam, yang pertama, memberikan pelayanan Ponek 24 jam secara efektif, memiliki kelengkapan sarana dan tenaga terampil untuk melaksanakan Ponek dan Ponek. Di sini tim Ponek sudah terlatih ya. Kemudian yang ketiga, kemantapan institusi dan organisasi, termasuk kejelasan mekanisme kerja dan kewenangan unit pelaksanaan atau tim Ponek. Di sini ada kebijakannya. Kemudian keempat, dukungan penuh dari bank darah atau UTD, rumah sakit. Harus ada kamar operasi tentunya, IGD dan unit terkait lainnya. Yang kelima, tersedianya sarana peralatan rawat intensif dan diagnostik pelengkap. Di antaranya adalah lab klinik, radiologi, dan ruang RR 24 jam, obat-obat, dan penunjang lainnya. Inilah kriteria dari Rumah Sakit Ponek 24 jam. Nah, saat ini untuk jam persal sudah JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi dalam JKN itu dibiayai ya untuk peserta BPJS dan penanganan langsung pada persalinan normal di desa itu diklaim ya ke BPJS sehingga terbiayai untuk program jaminan persalinan ya.
di mana ini meliputi persalinan, pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pemeriksaan masa nifas bagi seluruh ibu hamil yang menggunakan fasilitas kesehatan ataupun yang bekerja sama dengan program pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Jaminan persalinan terintegrasi dengan program Jamkesmas atau yang sekarang itu adalah JKN KIS. Kemudian penyelenggaraan program mengacu pada pedoman pengelolaan program KIA. Adapun kebijakan operasionalnya, yakni pengelolaan jaminan persalinan dilakukan pada setiap jenjang pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas atau JKN KIS. Kepesertaan jaminan persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari Jamkesmas atau JKN KIS yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sasaran program jaminan persalinan adalah seluruh sasaran yang meliputi yang belum memiliki jaminan persalinan. Kemudian peserta menjamin persalinan, peserta jaminan persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan di kelas 3 atau di puskesmas dan rumah sakit kabupaten kota. Pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan mengacu pada standar pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan klaim oleh fasilitas kesehatan, dalam hal ini FKTP, baik yang ada di desa, dalam hal ini puskesmas. Untuk persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah, puskesmas dan jejaringnya, dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan tim pengelola kabupaten kota. Adapun kebijakan operasionalnya, prinsip portabilitas pelayanan yang terstruktur, berjenjang, berdasarkan rujukan dengan jaminan persalinan tidak mengenal batas wilayah. Jadi di sini ada sistem rujukannya. Pusat dapat melakukan realokasi dana antara kabupaten kota. Jadi dari pusat dapat merealokasi dana yang ada. Nah, khusus untuk pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Dilakukan secara mandiri, kolaborasi, konsultasi, dan rujukan bagi kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya, termasuk bayi dan anak balita. Jadi ini merupakan definisi operasional pelayanan kebidanan. Kemudian yang kedua, pelayanan kebidanan diselenggarakan mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier yang tersusun dalam suatu mekanisme rujukan timbal balik. Pelayanan kebidanan di tingkat pelayanan primer, kita lihat ya, meliputi puskesmas dan jaringannya, termasuk Polindes, Poskesdes, bidan praktek mandiri, klinik bersalin, serta fasilitas kesehatan lainnya milik pemerintah maupun swasta atau FKTP. Kemudian memberikan pelayanan kebidanan esensial, melakukan promotif preventif, deteksi dini, dan memberikan pertolongan pertama pada kegawat daruratan obstetri neonatal atau PPGDON untuk tindakan prarujukan dan ponet di puskesmas, serta pembiayaan UKBM termasuk posyandu. Ini merupakan pelayanan kebidanan di tingkat pelayanan primer. Adapun pelayanan kebidanan di tingkat pelayanan sekunder, kita melihat yang pertama dia meliputi rumah sakit umum dan khusus baik milik pemerintah maupun swasta, serta
yang setara dengan rumah sakit umum kelas D, C, dan B non-pendidikan, termasuk rumah sakit bersalin, serta rumah sakit ibu dan anak atau RSIA. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan kebidanan esensial, melakukan promotif preventif, deteksi dini, melakukan penapisan, screening awal, kasus komplikasi, untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan, dan kolaborasi dengan nakes lain dalam penanganan kasus PONEK. Inilah pelayanan kebidanan di tingkat sekunder. Dan pelayanan kebidanan di tingkat pelayanan tersier, yakni sudah lebih tinggi lagi, rumah sakit yang setara dengan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus kelas A atau kelas B pendidikan milik pemerintah maupun swasta. Melingkupi atau lingkupannya adalah memberikan pelayanan kebidanan esensial, melakukan promotif preventif, deteksi dini, melakukan penapisan atau screening awal kasus komplikasi, mencegah terjadinya keterlambatan penanganan, kolaborasi dengan nakes lain dalam penanganan kasus PONEK dan asuhan kebidanan serta penata laksanaannya untuk kegawat daruratan pada kasus-kasus kompleks sebelum mendapat penanganan lanjut. Hasil penelitian dan evaluasi yang ada untuk pelayanan kebidanan yang ada, kita melihat bahwa hasil penelitian Pusdiknakes dengan WHO tahun 1999 menunjukkan bahwa bidan saat ini tidak percaya diri dalam melakukan asuhan kebidanan karena tidak terampil. Hal ini merupakan dampak dari kesempatan praktek yang kurang selama pendidikan, dan 80% bidan tidak pernah mengikuti pelatihan dalam 5 tahun terakhir. Jadi ini penelitian yang dikerjakan oleh Pusdiknakes mendapati hal seperti tersebut. Kemudian hasil penelitian Direktorat Keperawatan dengan WHO menunjukkan bahwa 70,9% tenaga bidan tidak pernah mendapat training dalam 3 tahun terakhir. Ya, inilah data yang didapatkan. Nah, adapun isu pendidikan dan pelatihan dari bidan, ya, di sini yang menjadi indikator, ya ini yang terbesar adalah infrastruktur, termasuk lahan praktek dan jumlah kasus yang dirasakan kurang. Ya, untuk kualitas institusi pendidikan belum memadai, kemudian kurikulum tidak menjawab kebutuhan, kemudian jumlah dosen yang kompeten dan berkualifikasi masih kurang. Masalah pada pelayanan kebidanan kita melihat, ya, ini sangat penting, di mana angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi. Kemudian kualitas pendidikan dalam pelayanan kebidanan belum optimal. Kualitas sumber daya manusia bidan masih rendah. Sarana prasarana belum memadai dan distribusi bidan belum merata. Kebanyakan masih di kota-kota besar. Sementara untuk pedesaan ketersediaan tenaga bidan masih kurang. Adapun kebijakan pengembangan pelayanan kebidanan, standar profesi bidan, ya, kita akan melihat standar profesi bidan. Panitia masih berapa menit lagi?
Oke, kita lanjut. Standar profesi bidan bertujuan menjamin pelayanan yang aman, berkualitas, dan sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi. Jadi mempunyai tujuan yakni menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas. Kemudian sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan bidan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik dari aspek input, proses, ataupun output dalam menjalankan praktek atau pekerjaannya. Kemudian yang ketiga berisikan antara lain tentang standar kompetensi, standar pendidikan bidan, standar pendidikan berkelanjutan bidan, kode etik bidan Indonesia, standar praktek, dan standar pelayanan kebidanan. Inilah standar dari profesi bidan sesuai dengan Permenkes nomor 369/Menkes/SK/3 tahun 2007. Adapun standar asuhan kebidanan sesuai Permenkes nomor 938/Menkes/8/2007 berisikan tentang standar pengkajian kebidanan, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan. Mempunyai tujuan yang pertama adalah acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan. Yang kedua, mendukung terlaksananya asuhan kebidanan yang berkualitas. Ketiga, parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan. Keempat, perlindungan hukum bagi bidan dan klien pasien. Inilah standar asuhan kebidanan yang sudah diatur dalam Permenkes. Adapun Kepmenpan nomor 1 tahun 2008 tentang Japung Bidan dan angka kreditnya, di mana hasil revisi Kepmenpan nomor 93/M-Menpan/11 tahun 2001 mengenai jabatan fungsional bidan dan angka kreditnya. Ini merupakan pengembangan karir seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini kebidanan, yang ditentukan oleh banyaknya pelaksanaan kegiatan yang diperhitungkan dalam satuan kredit. Kita lihat bersama, bertujuan yang pertama meningkatkan mutu pelayanan, yang kedua meningkatkan profesionalisme kebidanan, yang ketiga menumbuhkan profesionalisme pride, yang keempat meningkatkan motivasi kerja. Jadi sesuai dengan Kemenpan nomor 1/Per/M Menteri M-1/2008 berisikan klasifikasi jenjang jabatan fungsional bidan, yaitu bidan terampil. Untuk bidan terampil masuk pada golongan 2A sampai dengan golongan 3D dengan pendidikan bidan D1 dan D3 kebidanan. Untuk bidan ahli masuk dalam golongan 3A sampai dengan 4C dengan pendidikan D4, S1 dan S2 kebidanan. Inilah klasifikasi jenjang jabatan fungsional. Jadi bidan terampil itu golongan 2A sampai 3D dengan pendidikan bidan D1 dan D3 kebidanan. Dan untuk bidan ahli masuk dalam golongan 3A sampai dengan 4C dengan pendidikan D4,
S1 dan S2 kebidanan. Izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Ini izin praktek dari bidan ya, yang berisikan area kewenangan bidan. Jadi kewenangan seorang bidan yang ini menyangkut pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Pemberlakuan uji kompetensi sebagai syarat registrasi, proses perizinan, dan penyelenggaraan praktek. Pertama, bidan dapat menjalankan praktek mandiri dan atau bekerja di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, bidan yang menjalankan praktek mandiri harus berpendidikan minimal diploma 3 atau D3 kebidanan. Adapun pedoman asuhan kebidanan pada masa perimenopause. Jadi di situ aturannya tertuang dalam Kemenkes ya, nomor 229. Berisikan tentang tujuan teori kebutuhan pada masa perimenopause dan asuhan kebidanan pada masa perimenopause. Bertujuan sebagai yang pertama, acuan dan pedoman bagi bidan dalam melaksanakan asuhan kesehatan reproduksi pada masa perimenopause. Kedua, mendukung terlaksananya asuhan kebidanan yang berkualitas. Ketiga, parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan. Dan keempat, perlindungan hukum bagi bidan dan klien. Masih berapa menit, panitia? Sisa berapa menit? Masih bisa? Oke. Kita lanjut pada pedoman rawat gabung. Tertuang dalam Kemenkes nomor 230 tahun 2010 ya. Berisikan tentang konsep rawat gabung dan langkah-langkah pelaksanaan rawat gabung. Mempunyai tujuan yang pertama, memenuhi hak ibu dan bayi untuk selalu berada di samping ibu setiap saat. Yang kedua, bayi segera memperoleh kolostrum dan ASI. Yang ketiga, bayi memperoleh stimulasi mental dini untuk tumbuh kembang anak. Empat, bayi bisa memperoleh ASI setiap saat. Yang kelima, ibu memperoleh dukungan dari suami dan keluarga dalam pemberian ASI. Yang keenam, ibu memperoleh pengalaman dalam merawat payudara dan cara menyusui yang benar. Yang ketujuh, ibu dan keluarga memperoleh pengalaman cara merawat bayi baru lahir. Dan kedelapan, ibu dapat mengamati dan menjaga bayinya setiap saat. Ini semua adalah pedoman rawat gabung yang tertuang dalam Kemenkes nomor 230 tahun 2010. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, yang ada merupakan materi pertama dari ibu-ibu bidan sekalian. Semoga ini dapat dipahami dan dapat dimengerti dengan baik oleh seluruh peserta dan dapat diikuti dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mungkin ada sesi tanya jawab. Diharapkan untuk dapat memberikan pertanyaan lewat angkat tangan mungkin, ataupun mengaktifkan video dan mengaktifkan suara atau unmute untuk mengajukan pertanyaan. Saat ini diberikan kesempatan. Terima kasih. Nah, kita pada saat ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini kita kurang waktunya, masih ada 20 menit. Jadi kita buka sesi pertama, 2 orang, boleh silakan dari mana, nanti disampaikan namanya, instansinya, supaya kita bisa tahu dari mana. Silakan. Silakan angkat tangan siapa yang mau jawab, mau bertanya.
Iya. Ini kita harus aktif karena setiap ini kita ada penilaian untuk peserta ya. Jadi kita mengikuti materi ini. Tadi kelihatan banyak yang jalan-jalan ya. Jadi kita di sini kita menilai. Kita harus ada di tempat. Kita mengikuti materinya sampai selesai. Ya silakan siapa yang mau melakukan tanya jawab silakan. Angkat tangan. Dari mana? Terima kasih dari Sumsel. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya dari Sulawesi Selatan. Nama? Atas nama Sugiyati. Ya silakan. Apa yang dimaksud dengan pemberian anti kontroversial? Apa yang dimaksud dengan apa? Ulangi. Pemberian anti kontroversial. Jempersal. Pemberian anti kontroversial. Coba ulangi lagi, tidak jelas ini pertanyaannya. Apa yang dimaksud? Maksud dengan pemberian anti kontroversial. Yang memberikan tindakan kayaknya tadi, pemberian tindakan. Pemberian dana pemberian anti kontroversial. Jempersal ini atau universal? Jempersal. Tambah satu lagi supaya dalam sesi pertama 2 orang. Satu lagi. Dari mana? Nama siapa? Nama Ana Celumbu. Dari Minahasa Tenggara. Silakan pertanyaannya apa? Terima kasih untuk kesempatan. Tadi dalam penjelasan dikatakan salah satu upaya penanganan kegawat daruratan dalam pelayanan KIA yaitu puskesmas tersebut harus puskesmas PONET. Jadi pertanyaan saya, syarat puskesmas PONET itu bagaimana? Dan misalnya puskesmas tersebut sudah PONET, sementara tim yang dilatih, misalnya dokter itu tidak lagi berada di tempat, dia sudah dipindahkan ke kabupaten kota. Nah, itu bagaimana? Ya, silakan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, mengenai universal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Bidan siapa? Sugiyarti ya, Ibu Bidan Sugiyarti, yang menanyakan tentang program Jempersal ya. Sebenarnya saat ini mungkin sudah berubah nama ya. Sekarang sudah JKN ya. Iya, dana DAK juga untuk pemerintah daerah setempat ya. Untuk jaminan persalinan program pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pemeriksaan masa nifas untuk ibu hamil sampai ibu ini melahirkan ya. Jadi program ini ada di mana apabila
dilakukan persalinan di desa tertentu, kemudian disiapkan jaminannya. Jadi tenaga kesehatan itu nanti akan membuat laporan, termasuk laporan semua tindakan yang dikerjakan. Dalam hal ini mungkin laporan persalinannya ya, patograf dan buku KIA-nya yang ada untuk dilakukan untuk diklaim nantinya, sehingga pembiayaannya itu tercover. Jadi seperti itu ya untuk program jaminan persalinan yang yang dikerjakan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini bukan hanya persalinan saja, tapi mulai dari pemeriksaan kehamilan atau antenatal, kemudian masuk pada persalinan pemeriksaan masa nifas bagi seluruh ibu hamil yang melaksanakan persalinan itu pada fasilitas kesehatan yang ada. Dalam hal ini fasilitas kesehatan pemerintah ataupun fasilitas kesehatan swasta atau klinik swasta yang bekerja sama dengan program pembiayaan yang ada, yang mungkin saat ini adalah JKN KIS ataupun yang kemarin disebutkan sebagai program Jamkesmas, mungkin ya Jampersal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai dari Ibu bidan siapa? Ibu Anace. Ya, Anace Lumbu. Ya, kita akan melihat mengenai untuk Puskesmas Ponet ya. Diketahui bahwa Puskesmas Ponet itu adalah puskesmas yang harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan obstetri, neonatal, emergensi dasar langsung terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan neonatal dengan komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan neonatus. Artinya di sini bahwa puskesmas itu sudah harus mampu untuk mengatasi masalah obstetri emergensi dasar. Di antaranya ya, mampu memberikan oksitosin parenteral, kemudian mampu untuk memberikan antibiotik parenteral, kemudian pemberian sedatif parenteral pada tindakan tertentu ya, misalnya pada kuretase atau bisa saja kasus plasenta manual. Kemudian melakukan kuretase, plasenta manual dan juga kompresi bimanual. Ya, itu kasus-kasus emergensi dasar yang harus atau dapat dikerjakan pada Puskesmas Ponet. Adapun kriteria dari Puskesmas Ponet memang itu adalah dokter dan bidan yang sudah dilatih, ya. Dokter yang sudah dilatih beserta juga perawat yang ada, yang sudah khusus dilatih. Dan apabila dokternya atau bidannya yang sudah dilatih itu pindah tempat kerja, ya otomatis puskesmas tersebut harus segera melatih
Misalnya bidannya yang pindah, harus melatih bidan yang baru. Sehingga kriteria puskesmas ponetnya tetap terjaga. Ataupun kalau dokternya yang mutasi, berarti puskesmas tersebut harus segera melatih dokter yang ada untuk mengganti dokter yang sudah terlatih dan pindah ke tempat lain. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke sesi 2 karena masih ada waktu. Kita pilih lagi 2 orang, silakan. Dari mana? Saya Bu. Nama, tempat, asal instansinya. Nama saya Bidan Pinkan Merentek dari Puskesmas Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Ya, silakan pertanyaannya apa? Gini Bu, pertanyaan saya ada 2. Pertama tentang tadi Kemenpan nomor 1 garing 1/2008 tentang jabatan fungsional. Di sini yang saya akan tanyakan yaitu apa manfaat dan nilai tambah ketika bidan mengikuti pelatihan jabatan fungsional bidan jenjang ahli. Apakah selain perhitungan angka kreditnya, ada nilai tambah ketika kita mengikuti pelatihan jabatan fungsional ini? Dan yang kedua adalah mengenai praktek bidan swasta. Kebetulan saya mempunyai klinik bersalin, tempat praktek bidan swasta yang belum MOU dengan BPJS. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kerjasama atau MOU dengan BPJS agar supaya di klinik saya bisa dilayani pasien yang datang dengan pelayanan BPJS. Terima kasih. Silakan. Apa Yes. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Bidan, siapa yang bertanya tadi? Ibu Bidan Pinkan Merentek, ya. Halo, apa kabar? Ya, Dokter Guru tugas di Tatapaan, ya. Kepala Puskesmas Tatapaan. Apa kabar Puskesmas Tatapaan? Oke. Jadi pertanyaan dari Ibu Bidan Merentek dari Minahasa Selatan, ya. Apa manfaat mengikuti pelatihan Jafung Bidan, ya? Ya, kita tahu bersama bahwa apabila ibu-ibu bidan mengikuti pelatihan Jafung Bidan, ini Jafung Bidan ahli, ya. Jabatan fungsional bidan ahli, ya. Nanti setelah mengikutinya dengan baik dan dinyatakan lulus, itu ibu-ibu bidan itu mendapatkan angka kredit, ya. Angka kredit berupa SKP, ya, yang dapat dipergunakan selain untuk digunakan untuk membuat STR, juga resmi, ya, secara resmi, karena yang secara resmi dapat digunakan untuk kenaikan pangkat, ya, dapat dipergunakan
untuk kenaikan pangkat dari ibu-ibu bidan sekalian. Karena nomor sertifikatnya itu langsung dari PPSDM pusat. Ya, nomor sertifikatnya yang keluar langsung dari PPSDM pusat. Jadi apabila dilakukan pelatihan jabatan fungsional bidan bersama dengan institusi terakreditasi, dalam hal ini institusinya adalah Bapelkes atau Balai Pelatihan Kesehatan, Bapelkes Provinsi Sulawesi Utara yang sudah terakreditasi, maka sertifikat yang ibu-ibu bidan pegang sebentar kalau lulus itu dapat digunakan selain untuk pembuatan STR, juga untuk kenaikan pangkat. Kalau misalnya ibu-ibu ikut pelatihan Jafung Bidan di hotel atau di tempat lain, bukan di Bapelkes yang adalah merupakan sarana Balai Pelatihan Kesehatan, itu sertifikat ibu-ibu yang ibu pegang cuma boleh untuk pembuatan STR. Untuk kenaikan pangkat tidak bisa. Tapi karena ibu-ibu saat ini mengikuti Jafung Bidan yang dilaksanakan secara virtual maupun klasikal, penyelenggaranya adalah Bapelkes, maka sertifikatnya terakreditasi dan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat. Ya, demikian. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Dan yang kedua, ya, praktik bidan swasta yang belum kerjasama dengan dalam hal ini BPJS ya. Ya, jadi klinik swasta tersebut ataupun dokter praktik swasta tersebut atau klinik bidan tersebut itu harus membuat surat permohonan, ya, membuat surat permohonan yang ditujukan kepada dalam hal ini penjamin kesehatan, pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan Kabupaten Kota ataupun BPJS Kesehatan di tingkat provinsi mengajukan permohonan untuk kerjasama. Kemudian kalau berkasnya lengkap, mengisi form yang ada dan akan di-assessment. Akan di-assessment oleh tim. Tim assessment ini terdiri dari tim dari BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi tim ini akan turun dan melihat langsung lokasi klinik tersebut. Apakah lokasinya memungkinkan atau tidak, tempat prakteknya memungkinkan atau tidak, tersedianya tempat persalinan atau tidak, tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung atau tidak. Setelah di asesmen baru keluar hasilnya. Dan setelah itu dinilai dan disampaikan apakah layak untuk kerjasama atau tidak. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Dan kalau masih ada kurang nanti mungkin karena waktunya sudah habis, bisa pertanyaannya ditulis di ruang chat, ya. Kalau apabila masih ada pertanyaan yang lain bisa diketik di ruang chat dan panitia akan menyampaikan kepada saya dan saya akan menjawabnya. Tapi mungkin untuk saat ini waktu mungkin terbatas, saya serahkan saja kepada Master of Training. Dalam hal ini MOT Ibu Fitri. Ya, tadi demikianlah tadi materi tentang kebijakan Kemenkes tentang pelayanan kebidanan. Telah disampaikan dengan baik sekali oleh Dr. Samuel Thanos. Dengan pertanyaan-pertanyaan kita telah dibatasi waktunya sudah habis. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum disampaikan. Kita bisa bertanya melalui
chat atau WA, ada WA group, nanti kita sampaikan ke pembawa materi. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya tapi waktunya sudah habis, silakan chat atau WA di grup. Ya, demikianlah materi pertama yang telah disampaikan oleh Dr. Sam, kita selesai sampai di sini, dan selanjutnya kita akan istirahat, kita makan siang selama 1 jam. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Dr. Sam. Ya, silakan aplaus dari jauh. Kemudian kita mulai istirahat 1 jam ya, dari sini jam 11:30, kembali lagi jam 11:30. Jam 1. Jadi silakan nanti kita buka lagi. Di sini kita ketemu lagi jam 1. Ya, silakan istirahat 1 jam. Nanti dokter punya ini. Iya, istirahat. Tolong absen dari peserta. Yuk, absen. Coba buka video dulu, semua kita mau absen dulu. Hadir ada berapa orang yang sudah hadir atau ada yang meninggalkan tempat? Silakan. Sudah lengkap semua 30? Coba kita hitung dulu dari Papua mana? Papua yang paling jauh. Ada berapa orang? 4. Hadir semua. Yang kelima di Makassar. Dari Ternate? Apa semua? Ternate, ada Ternate? Ternate, ada berapa orang? 3. Sudah, oh silakan. Nggak ada. Ya, Nur Aisyah, ada Nur Aisyah? Ada. Angkat tangan. Ada. Selviana. Ada. Ona. Nepi. Angkat tangan. Helmi mana Helmi? Lucianti. Ada. Rukia. Ada, Bu. Rukia. Ada. Ya, ada. Elvira. Elvira mana Elvira? Ada. Emma. Erna. Hadir. Alfonsina. Hadir, Bu. Hadir. Yosefina. Siap, hadir. Marion. Hadir. Fenti ada? Hadir, Bu. Ya, yang ada jawab hadir ya. Telmin. Ada, Bu. Ada. Rini. Ada. Ike ada? Hadir, Bu. Fevi. Ada? Iis. Ada. Kairati? Hadir, ada. Herda? Hadir, Bu. Wirawati? Siap, hadir, Bu. Luciana? Salama ini. Salama? Lana. Hadir. Serli? Ada Serli? Leo lagi.
Pinkan. Jane. Hadir, Bu. Supiarti. Hadir, Bu. Supiarti ada? Rina. Sugiati. Hadir, Bu. Ya, kita boleh istirahat dulu sebentar, kembali jam 1. Oke, cas HP dulu. Mana HP? Ini catat penampilan ya. Iya. Kalau ada pertanyaan silakan di grup ya, atau di chat. Hadir, Bu. Iya, di grup, karena di sini kita sudah mau hilang. Nanti kita mau istirahat dulu, nanti kita kembali jam 1. Di grup aja ya, kalau ada pertanyaan.